Fir'aun menjadi musuh dia. Dia dipenjarakan oleh Fir'aun, dihukum oleh Fir'aun kerana masalah yang didatangkan oleh isteri Fir'aun yang bernama Zulaikha. Dalam arti kata lain, Fir'aun marah kepadanya, murka kepadanya sebagainya. Tiba-tiba raja memanggil Nabi Yusuf alaihissalam agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Tiba-tiba Fir'aun yang marah kepada Nabi Yusuf ini boleh menjemput Nabi Yusuf datang, faham tak? Dan mengangkat Nabi Yusuf sebagai orang yang dipercayai dan diberikan kedudukan tinggi di sisi Fir'aun itu sendiri. Faham tak cerita? Boleh teringkaskan saya. Jadi dari segi logik, apa logik? Dari segi rasional, apa rasional? Dari segi munasabah, apa munasabah? Itu apa maksud? Faham tak? Kalau kita penyamun tahu sudah menggerek curi kita punya itik misalnya, kan? Yang datang mau duduk di sini tinggal dengan kita mau kasih kan? Kau mau kasih kan dia? Kan? Kau mau kasih kami sini? Awal-awal kau bilang tidak boleh, Pak. Kau bilang aku yang curi itik kamu orang itu ada. Sekarang kau mau minta tinggal dengan kamu orang. Awal-awal lagi kita tolak kan? Nah gitu. Ini Fir'aun, penguasa, raja, betul kan? Boleh menjemput Nabi Yusuf alaihissalam datang kepadanya dan mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai wazir. Itu disebut dalam Quran sebagai wazir, artinya menteri, dan diberikan kepada Nabi Yusuf kuasa penuh, mau bikin apa saja, mau buat apa saja di dalam negeri Mesir. Terserah kamu, wahai Yusuf. Wah, itu maksud. Okey. Jadi katanya Syekh Musannif kita suruh kita fikir andaikan keadaan Nabi Yusuf, kemudian macam mana cakap Fir'aun ini ditujukan dengan perkataan-perkataan ini melalui lidah, katanya, melalui lidah Raja Mesir yang juga menjadi ketua dan Fir'aun di negeri itu. Berarti dia berkuasa penuh. Jadi dia murka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tiba-tiba dia sendiri yang menjemput Nabi Yusuf alaihissalam dan memberikannya kedudukan. Habis. Maka kata Syekh dalam komentar ini, pada zahirnya lidah raja itu yang bercakap. Pada zahirnya lidah raja itu yang bercakap. Tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang bercakap. Nah, jadi dalam arti kata lain, Tuhan bercakap. Macam mana Tuhan bercakap? Tuhan bercakap melalui kehendaknya. Nantinya kita sambung begitu kan? Tuhan bercakap melalui kehendaknya. Begitu. Okey. Pada zahirnya lidah raja itu yang bercakap, tetapi sebenarnya adalah Tuhan yang bercakap. Allah yang berkata-kata melalui lidah alam. Allah yang berkata-kata melalui lidah alam. Kenapa Allah yang berkata-kata? Kerana Allah yang mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam berada di kedudukan yang tinggi di negeri Mesir, di bawah pemerintahan rajanya yang digelar Fir'aun. Bangga. Jadi Allah yang berkata-kata melalui lidah alam. Ini bahasa majas, lidah alam. Oleh kerana terkait dengan berkata-kata disebut lidah alam. Kalau tidak terkait dengan berkata-kata mungkin disebut alam saja. Ya? Jadi Allah berkomunikasi dengan kita melalui alam. Boleh saja begitu. Okay. Kepada Nabi Yusuf diberi kerajaan lahir. Nah, pelajaran yang kita mau ambil di sana, kepada Nabi Yusuf diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan lahir. Lahir ai zahir. Ini bahasa lama ya. Bahasa lama lahir disebut lahir.
diberi kerajaan lahir ay zahir, yaitu kerajaan Mesir. Berarti Nabi Yusuf menjadi penguasa kerajaan Mesir. Sesuatu yang tidak munasabah untuk difikirkan. Amin. Dan juga kerajaan batin. Kepada Nabi Yusuf juga diberi kerajaan batin. Apa? Yaitu kerajaan ilmu. Kenapa disebut kerajaan ilmu? Karena tidak ada yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar selepas Allah dan Rasul, melainkan ilmu. Dengar perkataan wali. Tidak ada yang lebih besar selepas Allah dan Rasul, melainkan ilmu. Jadi dengan ilmulah nantinya kita tahu mau menghormati siapa yang kita perlu hormati, kita perlu mentaati siapa yang kita perlu taati, dan sebagainya. Jelas ya? Jadi, dan juga kerajaan kepada Nabi Yusuf diberi juga kerajaan batin. Bilangnya kerajaan batin. Jadi boleh saja disebut kerohanian, tapi ada perkataan kerohanian selepas itu kan. Kerajaan batin yaitu kerajaan ilmu. Jadi kalau keterkaitannya adalah kerajaan ilmu, kerohanian. Kerajaan merujuk kepada besar, merujuk kepada agung. Jadi kerajaan Allah Maha Agung, sebut saja kerajaan Allah, gitu kan? Kerajaan, bilang kerajaan. Dan juga kerajaan batin, yaitu kerajaan ilmu. Nah, sebab itu boleh sebut tadi, selepas tidak ada kebesaran selepas daripada Allah, Rasul, maka kebesaran selanjutnya adalah ilmu. Amin. Kemudian bila kerohanian, kepada Nabi Yusuf juga diberi kerajaan ilmu. Dalam ilmu itu kerohanian. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu kerohanian di situ. Dan akal fikiran. Dan akal fikiran babitnya ai musyahadah. Jadi pada Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya kerajaan zahir, yaitu negeri Mesir itu sendiri. Kemudian Allah menganugerahkan kepadanya kerajaan batin, yaitu ilmu. Ilmu itu kemudiannya terbahagi kepada satu kerohanian. Kenapa kerajaan kerohanian? Kan ada hadis yang menyatakan bahwa hati itu adalah raja. Nah, setiap raja ada kerajaannya. Raja yang tidak ada kerajaan itu Raja Gopal. Kan? Raja apa lagi yang tidak ada kerajaan? Nah, setiap raja ada kerajaan. Kan? Jadi bila dia bilang di sini kerohanian, langsung terkait hati dan akal ya. Nah, kerajaan kerohanian dan akal fikiran ai musyahadah kepada Nabi Yusuf diberikan. Dan kehampiran rentetan dari musyahadah dan mukasyafah itu terkait kan, akal dengan hati itu terkait langsung. Nah, rentetan daripada diberikan kerajaan batin, kerajaan ilmu, kerajaan kerohanian dan musyahadah serta mukasyafah, maka Nabi Yusuf mencapai kehampiran kepada Allah. Nabi Yusuf mencapai kehampiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan, nah, kerana kehampirannya kepada Allah, maka dia dimuliakan kemuliaan serta buang satu dan serta ketinggian di sisi Allah. Ketinggian ai maqaman. Ketinggian ai maqaman.
ataupun makam kerohanian. Nah, itu yang berlaku kepada Nabi Yusuf. Jangan lihat dia sebagai Nabi, lihat dia sebagai manusia seperti kita juga. Itu. Nah, kalau itu berlaku kepadanya, kepada Nabi Yusuf alaihissalam, itu juga boleh berlaku kepada kita manusia. Faham tak? Jelaskan? Okey? Sebab itu kita kena jelas, sebab kita mau ambil panduan bagi sana. Okey, lihat lagi. Firman Allah, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah kami memberi kedudukan. Jadi selepas Nabi Yusuf alaihissalam seperti kita sebutkan tadi ya, diberi kerajaan zahir yaitu Mesir, kemudian diberi juga kerajaan batin yaitu ilmu kerohanian dan kehampiran kepada Allah, kemuliaan serta ketinggian di sisi Allah SWT. Maka Allah menyatakan, dan demikianlah maksudnya begitu juga lah, kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Pernyataan tadi, dia berkuasa penuh, pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Padahal dia musuh Fir'aun kan? Padahal Nabi Yusuf itu musuh Fir'aun. Tapi tiba-tiba kenapa Fir'aun berubah begitu? Di sana bilang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan? Okey. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Nah, ayat ini perlu dimaki, perlu ditanda. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Nah, ayat itu menunjukkan bahawa kita juga sebagai manusia boleh berlaku seperti mana berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan seperti mana berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Kan? Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki. Kami di situ ayat Allah Subhanahu wa taala. Kami di situ ayat Allah Subhanahu wa taala boleh melimpahkan rahmat pada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau Allah kehendaki kita, jadi Allah boleh saja memberikannya kepada kita. Gitu kan? Seperti mana diberikan kepada Nabi Yusuf. Jadi jangan kita pikir mustahil bagi, kan? Kalau mustahil bahwa Nabi Yusuf diangkat kepada kedudukan yang tinggi sebagai wazir, sebagai menteri. Kalau sekarang perdana menteri menguasai Mesir seluruhnya, kan? Faham tak? Dan kami tidak menyia-nyiakan, lanjut, kami ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyia-nyiakan, tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi sesiapa pun yang berbuat baik, Allah SWT tidak sia-siakan. Tetap yang baik itu akan dapat kebaikannya di sisi Allah. Yang jahat itu akan dapat kejahatannya di sisi Allah. Maha suci Allah daripada jahat. Kita yang jahat dapat balasan saja. Ya kan? Okey. Bumi dalam ayat ini bermaksud Mesir. Yang kita bacakan bumi, Allah memberikannya kerajaan bumi. Itu Mesir. Berkenaan kerajaan kerohanian, berkenaan dengan kerajaan kerohanian yang diberikan kepada Nabi Yusuf, dan boleh saja Allah berikan kepada kita. Itu yang kita perlu faham. Boleh saja Allah berikan kepada kita yang memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Seperti Nabi Yusuf. Dalam sejarahnya, Nabi Yusuf memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT ketika dia sedang berada di dalam dilema, tuduhan, fitnah oleh istri Fir'aun Zulaikha. Ketika itu dia menghubungkan dirinya dengan Allah SWT berdasarkan kepada ayat yang kita baca. Faham tak? Jadi berkenaan dengan kerajaan kerohanian, Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih
Kadzalika nasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min 'ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud, yakni melakukan perbuatan itu, ai zina. Sesungguhnya wanita itu ai Zulaikha. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Zulaikha bil kha dan ada yang mengatakan bil ha. Zulaiha, ada yang mengatakan Zulaikha. Kan? Jadi khilaf di kalangan ulama. Jadi kita pakai saja Zulaikha ke Zulaiha. Kan? Sesungguhnya wanita itu ai Zulaikha telah bermaksud melakukan perbuatan itu aidin. Berarti Zulaikha mau menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Geram dia melihat Nabi Yusuf. Diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu handsome orang. Jadi tidak tahu mau gambarkan handsome macam mana. Handsome tu. Kan? Okey. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula. Nabi Yusuf pun ada keinginan bahawa dia sebagai manusia. Itu maksudnya di sana. Dan Yusuf pun bermaksud, yakni melakukan pula aidina. Yusuf pun ada keinginan dengan wanita itu. Dengan wanita itu ai Zulaikha. Andai kata dia tidak melihat tanda, andai kata dia tidak melihat tanda, ai yakni dari Tuhan. Berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabi Yusuf tanda kebesarannya, dan Nabi Yusuf melihat tanda kebesaran itu menyebabkan dia rasa tidak dapat meneruskan keinginannya. Begitu maksudnya. Jelas kan? Jadi tadi boleh disebut sudah kan? Bayangkan Nabi Yusuf sebagai manusia. Allah jadikan begini, Allah berikan begini. Maka kita juga sebagai manusia, Allah boleh berikan begini. Faham? Dengan syarat, syarat yang kita bilang tadi kan, terbuka hijab kita, yakni mukasyafah, musyahadah dan mukasyafah. Faham? Jadi kita bayangkan begini, Pak. Keluar ke pekan sana, Anjung mau keluar ke pekan sana, bukan mau keluar, dia keluar ke pekan sana, dia mau berjumpa dengan wawa ayam. Sebagai contoh saja, tidak ada mengenal dengan yang hidup maupun telah mati. Ketika dia niat mau jumpa wawa ayam saja, tiba-tiba datang tanda kebesaran Allah. Kau jumpa wawa ayam, kau akan jatuh ke dalam neraka, misalnya. Anjung pun tidak jadi, astagfirullah, ya Allah, ampun pada dosa. Misalnya, begitu kan? Faham tak? Kita mau buat dosa saja, datang petanda, kebesaran Allah kepada kita. Allah perlihatkan melalui musyahadah dan mukasyafah kita. Faham tak? Begitu maksud. Jadi selanjutnya kita akan jadi macam mana? Jadi bagus kan? Kalau kita masih jadi jahat lagi, berarti kita mampu melawan Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Allah. Anda bilang. Siapa yang tidak paham tanya, boleh mau lagi dulu saja. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Itu cara Allah memalingkan Nabi Yusuf daripada kekejian, kemungkaran dan kekejian. Maka demikian juga cara Allah memalingkan kita sekiranya kita sampai kepada terbuka hijab daripada kemungkaran dan kekejian. Hal yang sama berlaku kepada orang-orang soleh. Ya kan? Berlaku kepada orang-orang soleh. Nanti kita jumpa penceritaan yang banyak daripada kitab-kitab bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka kepada orang-orang soleh. Dia juga ingin melakukan hal-hal sebagai manusia kan. Nah, bila dia mau melakukan, Allah buka kepadanya suatu tanda dan dia melihatnya, langsung dia meninggalkan.
apa yang dia ingin lakukan daripada kesalahan-kesalahan itu. Jadi kita pun Allah buka, tapi kita tidak nampak. Itu masalah. Setiap yang namanya dosa, setiap yang namanya haram, semuanya Allah buka. Dia punya implikasi, tapi kita tidak nampak. Kenapa? Karena tidak buka hijab kita, ataupun tidak musyahadah dan tidak mukasyafah. Itu sebabnya. Kalau kita musyahadah dan kita mukasyafah, kita pasti nampak kesan dari dosa, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Nah, orang-orang saleh itu mereka nampak. Sebab itu mereka terus bagus saja hubungan dengan Allah SWT. Kita yang masalah ini tidak nampak. Dan masih tertarik-tarik dengan maksiat saja, masih tertarik-tarik dengan dosa saja, gitu kan. Bahkan kita seronok yang dosa itu. Betul kan, kan? Lihat orang yang tidak cukup pakaian, yang miskin-miskin itu seronok saja kita ini. Kan? Jadi panggil itu semua orang. Okay? Allah ampunkanlah. Okey. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Allah menyatakan Yusuf itu adalah hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi kita pun mau jadi hamba-hamba yang terpilih juga kan? Karena istilah hamba yang terpilih itu para ulama sepakat mengatakan ahlillah. Kan? Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang asing. Hamba-hamba yang terpilih itu dalam istilahnya disebut oleh ulama ahlillah. Maka kita mau jadi ahlillah. Kalau kamu orang tidak mau, wali mau. Jika ada yang mau ikut wali, silakan saja. Jika tidak ada yang mau ikut, okey, kamu dulu saja, baru pergilah jadi ahlillah di mana-mana itu. Okey. Nah, habis kita tentang kerajaan apa tadi? Itu kerajaan rohani kan, kerajaan kerohanian. Jadi kita dapat lihat di situ bagaimana rohaniah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kita juga mau rohaniah yang seperti itu. Kerohanian kita seperti itu. Nampak saja yang namanya dosa itu, kita nampak keburukannya sampai kita takut mau melakukan. Betul kan? Yang namanya pahala itu nampak saja kelebihannya sehingga kita cenderung mau melakukan. Itu yang terbagus kan? Nah, sekarang kita tidak nampak, kita dengar saja, okey. Dengar saja, buat ini pahalanya begini, buat itu pahalanya begitu, ini pahala banyak, ini pahala. Kita dengar saja, kita tidak nampak. Kan? Kalau kita nampak, nescaya kita lah orang yang paling kuat mengejar itu. Misalnya, siapa yang bangun sembahyang subuh, maka pahalanya begini. Buka pintu, buka pintu. Tolong buka. Kita kejar apa? Makin. Boleh contohkan begini saja. Siapa yang bangun solat subuh di surau dapat RM50. Penuh apa surau kita hari-hari? Ya kan? Tapi secara ilmunya kita mau kasih tahu di sini, sebenarnya nampak. Sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala mau bagi, walaupun istilahnya pahala, sebenarnya nampak. Bagi orang-orang yang Allah buka hijab, bagi orang-orang yang Allah mukasyafahkan dia dan musyahadahkan dia. Faham tak? Mereka nampak. Bahkan mereka bukan nampak seperti duit, seperti duit, bahkan mereka nampak lebih hebat daripada itu. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, bila Rasulullah SAW bilang, siapa yang mau kita mau berperang, siapa yang mau memberi infak, kan, boleh kumpulkan di sekian-sekian tempat. No. Datang siapa? Abdurrahman bin Auf, padaku ada 3 gudang, semuanya ambil. Datang Abu Bakar, aku juga memiliki 3 gudang kurma, ambil semuanya. Sampai begitu. Faham tak? Sampai Rasulullah dengar habis sahabat ini memberikan, menyumbang, menginfakkan habis semuanya. Sampai tidak ada. Rasulullah panggil bapak mertuanya sekaligus sahabatnya. Ya Abu Bakar, ma indak? Wahai Abu Bakar, apa lagi yang tinggal padamu?
Aku dengar kau menyerahkan segala-galanya. Maka jawab Abu Bakar, memadailah bagiku Allah dan Rasul. Itu jawaban. Persoalan besarnya adalah sebagai manusia biasa, kenapa dia boleh sampai begitu? Semuanya diserahkan, termasuk nyawanya diserahkan. Jawabannya karena mereka melihat. Paham tak? Mereka melihat mukasyafah, mereka melihat musyahadah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mereka tidak heran, termasuk nyawa. Jelas kan? Allah sendiri berkata di dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Allah sendiri meminta daripada kita harta benda dan nyawa atas nama jihad sabilillah. Kalau kita tidak sampai kepada musyahadah dan mukasyafah, kita tidak akan mampu memberinya. Kalaupun kita memberinya, kita berkira-kira saja, kan? Jelas kan? Itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan kerajaan kerohanian tadi kan? Nah, sekarang kita paham sudah betapa besarnya kerohanian, sampai dalam istilah ilmunya bilang kerajaan. Penting ini, penting untuk kita paham. Nah, kita pun berjumpa sudah dengan hadis-hadis bilang hati itu raja dan sebagainya. Itu gambaran kepada kerajaan kerohanian yang memerintah. Jadi bayangkan jika dia mukasyafah, dia memerintah anggota kita sesuai dengan mukasyafahnya, berarti kita akan jadi bagus. Kita akan jadi hamba yang baik. Betul kan? Kita tidak akan mengikut nafsu. Bahkan kita takut saja untuk tersalah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Oleh kerana dia buta, hati kita buta, akal kita buta. Jadi kesalahan pun kita anggap biasa saja. Sampai begitu terjadi pada kita. Ya. Okay. Berkenaan kerajaan ilmu. Sekarang kerajaan ilmu pula. Dalilnya apa? Allah berfirman, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma dhalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Ini berkaitan dengan kerajaan ilmu, ya, perhatikan. Yusuf berkata, sebelum sampai kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu. Bah, itu kerajaan ilmu. Berarti sebelum sampai makanan kepada orang, kepada kita, Nabi Yusuf sudah tahu apa tentang makanan itu. Faham tak? Jadi kita sampai di kita pun, kita makan pun kita belum tahu lagi. Jadi tai sudah pun kita belum tahu. Terakhir dengar saja, wah ada gelatin babi lah, haram lah, itulah, itulah. Betul kan? Kita makan sudah 3 lori juga. Betul kan? Apa dulu? Cadbury baru dicerita kemarin kan? Coklat Cadbury. Kita makan sudah berapa lori sudah. Tiba-tiba keluar bang, coklat Cadbury itu tidak boleh makan sebab ada gelatin begini. Jakim mengeluarkan dia begitu. Wah, baru kita tahu 3 lori sudah kita makan. Kenapa kita makan? Kerana kita tidak ada apa yang disebut tadi apa? Kerajaan ilmu. Kerajaan artinya kekuasaan. Kita tidak mencapai kekuasaan ilmu yang menyebabkan kita boleh detect satu-satu hal, haram, halal, boleh, tidak boleh, syubhat dan sebagainya. Nah, Nabi Yusuf AS diberikan itu. Dia boleh detect, dia boleh tahu. Itu bilang ilmu. Dia boleh tahu sebelum makanan itu sampai, dia boleh tahu apa yang ada di dalam makanan itu, jenis apa, bagaimana, begitu. Nah, itu bilang kerajaan ilmu. Allah boleh kasih kepada siapa yang dia mahu. Faham tak? Okay.
Sebelum sampai kepada kamu berdua, makanannya akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu sebelum makanan itu sampai kepadamu. Yang demikian itu adalah sebahagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian. Nah, fokus ayatnya itu saja, fokus dalilnya itu saja, berkaitan dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yusuf. Dia boleh mengetahui halal ke haram ke sesuatu makanan. Begitu. Dan kita perlukan, apalagi dalam suasana kita, suasana masyarakat kita pada hari ini, suasana negara kita pada hari ini, kita terdedah saja kepada makanan-makanan proses yang kita pun tidak tahu sumbernya, halal haramnya. Paling ketara adalah kotor. Kita makan banyak sudah, berlori sudah, tiba-tiba keluar kilang disita. Kenapa? Kotor, sebelahnya kilang babi, di sebelah sini kilang bihun, bihun itu kita telan belori sudah, ya kan? Jadi kita perlukan. Nah, di sana perhatikan ya, ada beberapa istilah kerajaan. Perhatikan. Satu, kerajaan apa bilang? Satu kerajaan kerohanian. Kedua, kerajaan ilmu. Yang pertama tadi kerajaan bumi bagi Nabi Yusuf alaihissalam, kerajaan bumi. Dan yang keduanya kerajaan kerohanian, yang ketiganya kerajaan ilmu. Jadi apa yang kita mau perjelaskan di sini pada sisi kita sebagai orang yang sedang belajar, pentingnya ilmu dan kerohanian. Nah, itu. Dia punya dia punya keyword, kata kunci yang kita mau ambil daripada penceritaan dan uraian ini adalah pentingnya ilmu dan kerohanian. Kan? Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala juga membuka kepada kita hijab ini, supaya kita berada dalam keadaan selamat apapun, termasuk makanan kita kah, tingkah laku kita kah, apapun, kita selamat daripada sesuatu yang menyebabkan kita berdosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Apabila kamu telah ditujukan dengan perkataan yang demikian, kamu ditujukan. Kamu itu berarti kita kan? Kalau ini ditujukan kepada Nabi Yusuf, berarti Allah Subhanahu wa taala menunjukkan juga kepada sekalian hamba-hambanya yang beriman, beramal saleh. Nah, apabila kamu telah ditujukan dengan perkataan-perkataan yang demikian merujuk seperti mana kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai orang-orang yang beriman, bilang kita baik. Amin ya rabbal alamin. Maka kamu telah diberi ilmu yang agung. Nah, perkataan keluar sudah, kan? Maka kamu telah diberi ilmu yang agung. Itu kita bilang kerajaan tadi kan. Jadi kalau kita ditujukan dengan perkataan-perkataan ini, atau sampai kepada kita seperti mana sampai kepada Nabi Yusuf, dan sampai juga kepada kita perkataan-perkataan ini, berarti kamu telah diberi ilmu yang agung. Allah memberikan kepada kamu ilmu yang agung, yang kita bilang besar tadi, kerajaan ilmu itu tadi, dan diberkati Allah dan barakah. Dan diberinya kekuatan. Nantinya Allah akan memberikan kepadamu kekuatan. Bukan dari kita, dari Allah kekuatan. Kebaikan. Kekuatan berarti daya untuk melakukan. Daya untuk melakukan, itu maksudnya kekuatan. Dan diberinya kekuatan, daya untuk melakukan. Melakukan apa? Kebaikan. Nah, itu maksudnya. Jadi mau buat baik,
Jadi ada daya mau buat baik. Sekarang ini manusia daya buat jahatnya banyak, buat baiknya sedikit saja. Kalaupun buat baik ada kepentingannya. Nah, kita tidak mau begitu. Kita mau buat baik kerana Allah. Kan? Daya yang menggerakkan kita untuk buat baik adalah daya untuk berhubung dengan Allah. Daya untuk berhubungan dengan Allah. Bukan kerana mau cari suami ke dan sebagainya. Kan? Oh, ini lupa bagi kita kamu orang. Boleh ada dapat berita, nikah sudah adik-beradik kamu orang ke, kakak kamu orang yang kamu orang sayang tu. Baguslah. Okey. Kemudian apa? Kekuasaan bilang. Kekuasaan di sini maksudnya menguasai. Faham tak? Kalau ilmu, menguasai ilmu. Itu maksud. Faham tak menguasai ilmu? Ha? Dia ada orang yang tahu ilmu. Ada orang yang menguasai ilmu. Nah, orang yang tahu ilmu itu kebanyakan tahu ilmu. Jadi tahu kan dia ilmu fiqh gini mengajar kita buat ibadat ini, tapi dia tidak menguasainya. Apabila dia tidak menguasai, berarti dia tidak tahu membahaskannya, tidak tahu membincangkannya, melainkan pada dirinya saja. Jelas tak? Itu berarti tahu. Kalau dia menguasai, berarti dia boleh membahaskan, membincangkannya dari sudut apapun. Nah, sebab itu dalam hal ilmu, para ulama bilang kuasai, menguasai, bukan untuk tahu. Jelas? Jadi kamu orang datang dari Sabah untuk tahu saja. Pada Walid kalau untuk tahu tidak perlu datang dari Sabah begini. Kau beli buku baca saja kau tahu juga. Tapi kau tidak dapat menguasai. Jelas kan? Nah, yang penting bagi kita orang-orang belajar, kita yang belajar ini, Walid mau jelaskan, kita mau menguasai ilmu. Kalau ilmunya nama tauhid, kita menguasainya. Kita tahu membahaskan, kita tahu membincangkan, kita ada sumber-sumber, kan? Dan sampai kepada ada yang mengesahkan. Nah, itu jelas. Jadi sekadar kau tahu saja, tidak ada yang mengesahkan, itu tidak boleh terima. Itu tahu, itu bukan menguasai. Jelas kan? Okey. Dan katanya, dan kewalian. Apa kewalian? Sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada kita. Kepada si mukmin, kepada orang yang beriman, apabila dia mencapai apa yang kita sebutkan tadi. Ini yang akan berlaku kepadanya. Kewalian, sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya, dan perintah yang melibatkan kerohanian dan bukan kerohanian. Selanjutnya dia akan menjalankan hidup dengan perintah yang melibatkan kerohanian dan bukan kerohanian, dan diberi kuasa menjadikan, maksudnya diberi keupayaan untuk melaksanakan. Jadi puasa diterjemahkan dengan keupayaan. Dan diberi kuasa ai keupayaan, menjadikan ai melaksanakan. Jadi ada upaya saja melaksanakan. Sebab itu kamu orang jangan pelik. Syekh Walid, Syekhul Hadis Walid, satu hari zikirnya, salawatnya 70,000 kali. Walid tanya, macam mana Syekh bersalawat 70,000 kali? Dia bilang, kau akan sampai posisi ini jika kau beristiqamah begini. Faham tak? Jadi kau bolehkah selawat 70,000 kali? 1,000 kali pun kau pening juga. Betul kan? Jelas kan? Itu bah bilang keupayaan, apa istilahnya tadi? Kuasa menjadikan, atau kita terjemahkan keupayaan melaksanakan. Nah, sebab itu tidak boleh mereka nantinya berupaya
solat isya-nya di sini, solat subuhnya di Masjidil Haram. Mereka ada keupayaan melaksanakan. Faham tak? Jadi boleh tidak mau masukkan kepala kamu orang dengan hal-hal begini lagi. Nanti bizi balik aku mau sembahyang di Mekah pagi besok. Dia pun pergi sembahyang di Mekah pagi besok. Tanya bizi, kau sembahyang subuh jam berapa? Kau bangun jam berapa? Jam 10 balik. Kau tidak solat subuh, solat balik di Mekah. Susah boleh mau bagi fatwa. Okey. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua anugerah yang kita bilang tadi adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Izin berarti tersabit dengan ikhtiar. Boleh ajar saudara. Allah mengizinkan dan izin itu berlaku tersabit dengan ikhtiarmu. Jadi kalau kau ikhtiar menghubungkan dirimu dengan Allah, maka izin ini akan berlaku. Kalau kau tidak berikhtiar menghubungkan dirimu dengan Allah, izin ini sampai mati pun tidak akan berlaku. Itu maksudnya. Di akhirat kelak kamu akan diberi tempat yang kekal dan bahagia di surga. Nah, sejajar sesuai dengan kewalian, sesuai dengan sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka di akhirat kelak kamu akan diberi tempat yang kekal dan bahagia di surga. Itu hal yang tidak perlu kita takwil lagi. Kena nas baik, dalil. Ditambah pula dengan melihat wajah Allah. Ditambah pula dengan melihat wajah Allah, ai kemuncak segala nikmat. Wabit di sana. Ditambah pula dengan melihat wajah Allah, ai kemuncak segala nikmat. Nanti kita bincang tau. Melihat wajah Allah itu merupakan kemuncak segala nikmat. Jadi maka di sana yang mau surga, yang mau bidadari, yang mau apa semuanya nanti terasa rugi dia. Rupanya yang paling nikmat itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan katanya keredaannya keredaan Allah SWT. Ditambah pula dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ai kemuncak segala nikmat, dan keredaannya, redha Allah kepadamu, redha Allah kepada kita. Dan inilah matlamat, kata. Inilah matlamat, inilah tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup sekalian orang yang beriman. Inilah matlamat, ai tujuan. Inilah matlamat, ai tujuan yang tidak terhad. Tidak terhad, ai tidak terbatas. Dan tidak ada hujung. Tidak terbatas dan tidak ada hujung. Maksudnya apa? Maksudnya terbuka, kan? Terbuka kepada siapapun. Jadi bukan ulama saja yang boleh sampai kepada kewalian. Bukan ustaz saja yang boleh sampai kepada kewalian. Siapa-siapapun, itu maksudnya. Kan? Boleh mencapai kewalian atau apa yang kita sebutkan tadi, boleh dicapai dengan syarat menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, sekalipun tidak ustaz, ilmu itu tetap menjadi dasar dan prinsipnya. Jelas sudah kan? Nah. Okey. Nah, kita berhenti di situ. Mari kita sambung syarahan yang ke-27 lepas raya. Dan puasa kita cuti terus, kan? Wah, sidang untuk tepuk tangan ke dia. Tidak ada cuti, Pak. Kita belajar terus. Jadual kita pagi, lepas subuh kita start belajar sampai jam 12. Iya. Ustaz Harun akan mengajar jam 10 sampai jam 12. Pagi jadual kitab-kitab kita mau habiskan kitab-kitab itu.